tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap politik apartheid di Afrika Selatan. Itu bentuknya kooperatif, non kooperatif. Terus kita juga bakal ngejelasin ANC sama Nostalgia. Perkenalkan, nama saya Rana. Saya Nisa. Saya Jaki. Saya Nazma. Saya Sri Dewi. Saya Abdullah. Saya Ceko. Saya Raskaidar. Oke. Cus. Buka promosi. Pada tanggal 8 Januari tahun 1912, African National Congress atau ANC, partai politik di Afrika Selatan yang cukup progresif dan bertujuan melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Selanjutnya ada 3 tuntutan satunya ANC. Yang pertama itu, tanah harus dibagikan kepada orang yang tidak memiliki tanah. Jadi pada saat masa apartheid ini, tanah itu hanya dimiliki oleh kalangan kulit putih, sementara kulit hitam pada saat itu kan jumlahnya lebih banyak, tapi tanah justru itu lebih banyak dimiliki oleh kulit putih. Nah, tuntutan ANC ini, tanah harus dibagikan secara adil agar masyarakat kulit hitam juga bisa memiliki lahan untuk bertani dan hidup mandiri, bukan hanya jadi pekerja. Yang kedua ini ada upah pekerja harus sesuai dengan standar hidup dan jangan dikurangi. Jadi pada saat itu pekerja kulit hitam ini digaji lebih rendah, padahal mereka itu kerjanya jamnya itu lebih lama dari kalangan kulit putih, dan mereka menuntut agar upah ini disesuaikan sama jam kerja mereka. Dan mereka juga menuntut agar jam kerja ini tidak terlalu panjang supaya mereka ini punya waktu untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Yang ketiga ada pendidikan wajib bebas biaya tanpa membeda-bedakan orang kulit, ras, dan kebangsaan. Nah, dulu ini sekolah ini hanya terbuka untuk kalangan kulit putih, bahkan masyarakat kulit hitam ini hanya sedikit atau sulit untuk bersekolah, bahkan tidak bersekolah. Nah, tuntutan ANC ini semua warga negara baik kulit putih maupun kulit hitam harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, dan pendidikan harus gratis agar bisa diakses oleh semua orang. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang pada 26 Juni 1955, di mana 3 tuntutan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Najma, yaitu tuntutan ANC. Tuntutan ANC ini disatukan dalam piagam kebebasan Freedom Charter yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Cape Town. Nah, di mana pada saat itu isi dari Freedom Charter ini adalah suara rakyat seluruh rakyat di Afrika Selatan. Nah, di mana isinya itu berfokus pada kesetaraan ras, keadilan ekonomi, dan juga hak asasi manusia di Afrika Selatan, dan juga mendovokasikan pembagian tanah kepada yang menggarapnya, dan juga kekayaan nasional dibagi dan pemerintahan demokratis berdasarkan kehendak hak rakyat. Selanjutnya ada perlawanan ANC berdampak pada penangkapan aktivis ANC. Karena pemerintah menganggap ANC berbahaya, akhirnya perlawanan ANC berakhir pada penangkapan aktivis ANC. Lalu penangkapan sebagian aktivis ANC tersebut berujung pada perpecahan dalam tubuh ANC. ANC terpecah menjadi 2. ANC terpecah menjadi 2, yaitu ada perjuangan ANC dengan jalur politik dan perjuangan ANC dengan cara fisik. Terdapat sebagian anggota yang ingin berjuang melalui jalur politik, dan ada juga yang ingin berjuang dengan cara fisik. Oke, jadi selanjutnya itu adalah bentuk perlawanan kooperatif dan juga non kooperatif. Yang pertama itu pada tanggal 6 April 1959 itu ada Pan Africanist Kongres atau PAC itu didirikan dan dimotori oleh orang-orang pecahan ANC seperti Robert Sobukwe.
itu adalah PAC, di sini ada ANC, yaitu ada Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela ini membentuk sayap militer atau bisa dibilang Umkhonto WSW atau kelompok bangsa sekaligus menjadi komandan pertama. Jadi bentuk kooperatifnya itu adalah di mana warga Afrika Selatan ini atau yang berkulit hitam itu melakukan secara jalur politik atau perdamaian. Itu dilakukannya itu dalam bentuk bekerja sama dengan sistem atau pemerintah untuk mencoba mengubahnya dari dalam, seperti melalui reformasi terbatas. Dan juga kalau misal tadi dijelasin oleh Deden, itu ada non kooperatif, yaitu non kooperatif itu melakukan bentuk perlawanan itu dengan fisik, di mana itu adalah menolak partisipasi dan menentang sistem secara total, seperti melakukan boykot, terus juga mogok kerja dan perlawanan bersenjata. Ya, di sini ada materi. Jadi selama pada saat itu ini adalah Perdana Menteri Afrika Selatan, yaitu Hendrik Verwoerd. Itu memerintah terdapat undang-undang yang disebut The Pass Laws. Jadi waktu itu pada saat si Hendrik Verwoerd ini memerintah, dia tuh mengeluarkan undang-undang lagi. Itu namanya The Pass Laws yang akan dijelaskan oleh Hendrik. Ini ada The Pass Law, mengatur paspor internal yang dirancang untuk memisahkan antara warga kulit hitam dan warga kulit putih pada tahun 1960. Penghapusan The Pass Law pertama kali diperjuangkan oleh Pan Afrikaans Congress. PAC memimpin kampanye anti-PAS pada tahun 1960 yang menuntut pencabutan undang-undang diskriminatif yang membatasi pergerakan orang kulit hitam. Dan itu ada 5 tuntutan PAC terhadap Afrika Selatan terhadap perang apartheid. Yang pertama itu ada Afrika untuk Afrika. Slogan inti PAC yang menekankan kedaulatan penuh bangsa Afrika atau Black Africans atas tanah air mereka, menolak dominasi kulit putih atau kelompok minoritas lainnya. Terus ada yang kedua itu ada tidak menentukan nasib sendiri atau self-determinant. Meminta agar Afrika dapat memerintah diri sendiri tanpa campur tangan rezim apartheid, termasuk pembentukan negara merdeka yang dikuasai mayoritas kulit hitam. Setelah itu yang ketiga ada redistribusi tanah. Menuntut pengembalian tanah yang dicuri oleh pemerintah apartheid kepada komunitas orang kulit hitam sebagai bentuk reparasi atau kolonisasi dan eksploitasi. Yang keempat itu ada kesetaraan ekonomi. Menolak sistem yang merugikan orang kulit hitam Afrika seperti pekerjaan rendah upah, diskriminatif kredit, meskipun tidak sekomprehensif ANC dalam rencana ekonomi. Yang terakhir itu ada membayar multirasialisme awal. Berbeda dengan ANC yang awalnya bersikap inklusif, PAC awalnya menolak kerjasama dengan kelompok non-Afrika, termasuk White, Colored, Indian. Meskipun posisi ini kemudian lunak. Selanjutnya itu ada pada tanggal 21 Maret 1960 ada pecahnya peristiwa pembunuhan massa di Sharpeville. Yang dimana ini adalah sebuah kota di Afrika Selatan. Terus jadi kota ini itu dekat dengan Johannesburg. Itu tempat jadi pada saat itu ribuan warga kulit hitam yang tergabung dalam PAC melakukan tadi yang dibilang itu melakukan demonstrasi damai
menentang tadi yang the pass laws itu. Mereka datang ke kantor polisi, jadi mereka tuh datang nggak ngebawa passbooknya. Jadi kan kalau yang tadi yang the pass laws itu tuh dia kayak kemana-mana tuh harus bawa kartu identitas warna kulit hitam dan warna kulit putih gitu. Nah pada saat itu demonstrasi itu datang ke kantor polisi, tapi dia tuh nggak bawa paspornya itu. Itu adalah sebagai simbol perlawanan terhadap aturan tersebut. Namun, polisi apartheid justru menembaki massa tanpa peringatan, jadi kayak langsung ditembak aja gitu, dan menewaskan sekitar 69 orang dan melukai sekitar 180 orang. Ini adalah ilustrasi peristiwa pembunuhan massal di Saka. Yang berikutnya itu pada 8 April 1960, karena adanya pecahnya pemberontakan dan pembunuhan massal di Sharpeville, ANC dan PAC menjadi organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Dan oleh karena itu para pemimpin organisasi tersebut ditangkap dan diasingkan tanpa melalui proses pengadilan. Salah satunya itu Rolihlahla Mandela. Siapa sih Rolihlahla Mandela itu? Rolihlahla Mandela itu Nelson Mandela. Kenapa jadi Nelson Mandela? Itu adalah panggilan dari gurunya, karena dulu dia anak yang bandel karena dipanggilnya Nelson Mandela. Dan pada 1990 barulah Nelson Mandela dibebaskan. Adakah yang ingin bertanya tentang materi yang sudah kita jelaskan? Tidak ada. Ngomong. Jelaskah? Speak up. Sudah jelaskan? Jelas. Jelas. Kurang lebihnya